keanekaragaman hayati merupakan peristiwa penurunan keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh punahnya spesies di seluruh dunia, serta secara lokal di habitat tertentu. Fenomena ini dapat terjadi secara sementara maupun permanen. Penyebab kehilangan keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu hilangnya habitat. Lahan yang tersedia sebagai tempat kehidupan tumbuhan dan hewan sudah semakin sempit karena dipakai untuk menjadi tempat tinggal penduduk sebagai lahan pertanian dan sebagai perindustrian. Yang kedua adalah perubahan iklim. Iklim bisa berubah karena pencemaran udara yang dihasilkan dari gas karbon dioksida yang menghasilkan efek rumah kaca. Yang ketiga adalah eksploitasi tumbuhan dan hewan. Eksploitasi yang berlebihan dapat menyebabkan kepunahan spesies-spesies tertentu apabila tidak diimbangi dengan usaha perkembangbiakan. Nah, di sini kami mengambil 3 contoh besar oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menjadi penyebab kehilangan kepunahan maupun kelangkaan suatu keanekaragaman hayati. Nah, yang pertama adalah perusahaan-perusahaan yang mengalihfungsikan perhutanan untuk kepentingan industri. Selanjutnya adalah pemburu-pemburu liar yang memburu hewan secara ilegal. Dan yang terakhir adalah pedagang-pedagang gelap yang memperjualbelikan bagian tubuh hewan maupun tumbuhan di pasar gelap demi keuntungan pribadi. Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia atau KHATI adalah NGO lingkungan yang pertama merupakan yayasan yang sudah berkecimpung dalam menghimpun dan mengelola sumber daya. Konsorsium Lingkungan Hidup merupakan lembaga swadaya masyarakat yang aktif dalam proses pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Yang pertama, burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini merupakan hewan ataupun fauna yang ada di Indonesia yang sudah punah ataupun yang sudah langka. Nah, kepunahan pada hewan ini terjadi karena perburuan liar yang dilakukan oleh manusia sehingga menyebabkan populasi dari burung cendrawasih ini menurun. Yang kedua, kucing merah Kalimantan. Nah, kucing merah Kalimantan ini juga merupakan fauna yang ada di Indonesia yang sudah langka ataupun hampir punah. Nah, kepunahan yang terjadi pada kucing merah Kalimantan ini disebabkan karena pohon yang sudah ditebangi secara sembarangan oleh manusia sehingga habitatnya rusak dan menyebabkan populasinya juga semakin menurun. Yang ketiga, harimau Sumatera. Nah, harimau Sumatera ini juga merupakan ikon fauna dari Indonesia. Nah, harimau Sumatera ini juga hewan yang sudah punah atau sudah langka. Nah, harimau Sumatera ini punah karena perburuan liar, sama seperti hewan-hewan sebelumnya seperti cendrawasih. Nah, yang keempat itu ada burung merak. Nah, burung merak ini merupakan burung yang unik, langka, dan juga memiliki daya tarik yang tinggi. Karena ketertarikan yang sangat tinggi, sehingga banyak masyarakat ataupun orang-orang yang memburu burung merak ini karena keindahannya. Karena itu, perburuan liar ini menyebabkan burung merak langka. Yang kelima ada orangutan Kalimantan. Nah, orangutan Kalimantan ini bisa kita temukan di Kalimantan. Nah, orangutan Kalimantan ini juga merupakan fauna ataupun hewan yang sudah langka atau bahkan hampir punah di Indonesia. Nah, orangutan ini bisa punah ataupun langka itu disebabkan karena perburuan liar. Nah, perburuan liar ini menyebabkan populasi dari orangutan ini menurun. Dan selain itu, terdapat juga penebangan pohon secara sembarangan sehingga habitat dari orangutan ini hilang. Yang keenam, terdapat badak Jawa. Nah, badak Jawa ini bisa kita temukan di Pulau Jawa. Namun, populasi badak Jawa ini sudah semakin menurun. Hal ini disebabkan karena perburuan liar terhadap badak Jawa sehingga populasinya menurun dan hewan ini menjadi langka. Kantong semar bertaring. Nah, kantong semar bertaring ini merupakan flora yang ada di Indonesia yang sudah punah atau bahkan sudah langka. Nah, kantong semar bertaring ini punah karena perburuan liar yang dilakukan oleh manusia kepadanya. Nah, karena dia sangat unik sehingga masyarakat melakukan perburuan liar dan populasinya pun menurun.
Nah, yang kesembilan teman-teman, ada flora yaitu acung jangkung. Nah, acung jangkung ini merupakan flora yang ada di Indonesia yang sudah punah atau bahkan yang sudah langka teman-teman. Jadi acung jangkung ini karena kelangkaannya dilakukanlah perburuan liar oleh manusia terhadap acung jangkung ini sehingga populasinya menurun. Kemudian, selain dari perburuan liar, alih fungsi lahan juga dapat menyebabkan acung jangkung ini menjadi langka. Upaya yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, melakukan sistem tebang pilih atau sering disebut dengan high grading. High grading adalah salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia dengan menggunakan sistem silvikultur. Silvikultur adalah suatu sistem yang digunakan di hutan hujan tropis untuk mencegah hilangnya pohon-pohon muda yang ditebang secara sembarangan. Yang kedua, melakukan reboisasi. Reboisasi adalah salah satu upaya penghijauan yang dilakukan di hutan, baik kepada hutan yang sudah terbakar maupun hutan yang sudah gundul. Hal ini akan memberikan manfaat kepada wilayah hijau di hutan yang memberikan banyak manfaat. Yang terakhir adalah melestarikan alam dengan melakukan pengendalian hama. Pengendalian hama adalah upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah ataupun mengurangi resiko rusaknya flora dan fauna. Hal ini bisa kita lakukan dengan tidak menggunakan zat berbahaya dan tidak menggunakan pestisida yang berlebihan. Pertama, melestarikan flora dan fauna dengan cara melakukan penghijauan. Dan nah teman-teman, kita sebagai siswa diajak untuk menanam bunga-bunga yang ada di sekitaran lingkungan kita. Nah, yang kedua, cermat dalam memilih dan menggunakan produk. Dengan cermat memilih produk dan menggunakan produk, kita dapat menghindari zat-zat yang berbahaya karena itu dapat merusak lingkungan kita. Sekian video dari kami. Sudah hampir punah si cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Dadah.